Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema semua hal untuk semua orang. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya kami boleh sekali lagi ya Tuhan mendengarkan firman-Mu terlebih dalam perjalanan para murid-Mu, rasul-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan Injil. Sehingga ya Tuhan kami sungguh-sungguh melihat betapa pentingnya Injil-Mu diberitakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Semua hal untuk semua orang. Apakah kita pernah menyadari untuk apa kita berada di suatu tempat? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sebenarnya kita tidak pernah menyangka bahwa dimanapun kita berpijak selalu ada tujuan yang sama dan yang perlu kita lakukan. Semua hal, entah tempat dan tujuan kita itu, hendaklah dimaksudkan untuk semua orang mengenal Kristus. Kita sering mendengar, semua orang perlu mendengar Yesus. Tapi, apa yang kita lakukan? Ya, kita kirim tenaga misi ke pelosok-pelosok. Tentu tidak salah untuk memberi dana Anda dalam hal ini. Tapi, apakah yang kita bisa lakukan di tempat kita sendiri? Di sekolah kita, tempat kuliah, di pekerjaan, dan ruang kerja kita. Di rumah sakit, dalam kondisi pandemi, bahkan di bulan puasa ini. Semua hal, entah tempat dan tujuan kita, itu tujuannya untuk semua orang mengenal Kristus. Karena kita memiliki keprihatinan terhadap mereka yang belum mengenal Kristus. Pada bacaan kita, dalam Kisah Rasul 17 yang dimulai dari ayat 16, kita menemui Paulus berada di Athena, Roma. Nama Athena berasal dari nama Dewi Olympus. Kebijaksanaan, perang, seni, dan kerajinan tangan. Athena adalah kota kebijaksanaan. Maka tidak mengherankan Paulus melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala, lalu ia menjadi sedih. Mari kita pikirkan, apakah pernah Anda sedih tentang kondisi kota Anda? Jakarta, atau kota tempat Anda berada saat ini. Apakah kita hanya mendoakannya? Kesedihan kita tentunya perlu mewakili hal-hal yang membuat Paulus sedih, yaitu mewakili orang-orang di sekitar kita yang memiliki berhala-berhala. Banyaknya berhala direpresentasikan oleh Athena yang merupakan tempat untuk menemukan kebijaksanaan. Di sana orang hanya mencari soal menambah pengetahuan agar menjadi seorang yang bijaksana. Saat ini kita juga menemui sekolah tinggi dan seseorang menjadi bijaksana, dan melaluinya mereka memusatkan hidup mereka pada diri mereka. Lalu apa yang dilakukannya dengan kebijaksanaannya itu? Kepintaran dan seni bisa membuat seseorang menjadi idola dan membuat seseorang lupa pada penciptanya. Kalau kita tidak memiliki keprihatinan seperti Paulus, maka kita tidak akan mau berhenti sedetik pun dalam mengejar kebijaksanaan, supaya orang-orang melihat diri kita itu bijaksana. Akibatnya, kita tidak mengarahkan orang lain pada Kristus, namun pada diri kita sendiri. Mungkin keprihatinan kita saat ini soal COVID, soal gaji, soal vaksin, soal pekerjaan, soal pasangan hidup, yang kita anggap perlu
untuk kita ketahui, untuk kita raih, untuk kita selesaikan. Tapi kita tidak mau tahu soal persekutuan, di mana hal-hal rohani yang menguatkan batin kita itu dibahas. Sadar ataupun tidak, kita menciptakan berhala-berhala baru dan menjadi sedih kalau kehilangan berhala-berhala itu. Sekalipun ada banyak orang belum mendengar tentang Yesus. Mari uji keprihatinan kita sampai di mana. Wajar jika kita menangisi orang yang meninggal. Tapi apakah kita akan menangisi orang di pesta orang meninggal karena mereka belum percaya pada Yesus? Wajar jika Anda dan saya menangisi rasa sakit saat berada di rumah sakit. Tapi apakah kita menangisi mereka yang sakit saat dosa-dosa mereka masih melekat? Dan berhala pun ada di hati kita, maupun mereka yang ada di rumah sakit. Apakah itu hanya di bibir atau disertai adanya tindakan? Pada akhirnya tangisan kita saat Yesus yang sudah mati bagi kita itu menjadi tidak berarti apa-apa. Tidak membawa arti kebangkitan yang membawa para murid dan Paulus memperkenalkan Yesus. Kebangkitan Yesus seharusnya membawa kita memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya di tengah-tengah mereka yang masih memiliki berhala yang tersimpan di dalam hati mereka. Di tengah pandemi, kesulitan hidup, kebangkrutan usaha, sakit penyakit, apalagi kematian. Yang kedua, kita menggunakan kesempatan untuk mengatakan, menyampaikan, atau mendengar pemberitaan yang baru tiap harinya. Sampai saat ini orang-orang masih suka menyampaikan atau menerima hal-hal yang baru baginya. Bahkan saking barunya, beritanya belum dibaca, semua langsung di-share. Dan cukup kerap malah ikut menyebar hoax tanpa disadarinya. Cuplikan-cuplikan film atau tayangan pendek dalam media sosial membuat kita tergoda untuk hal-hal yang baru. Kita scroll, kita lihat mana yang baru. Padahal hal-hal yang baru itu menyita waktu kita, istirahat kita, bahkan hubungan pribadi kita. Berarti kita persis seperti apa yang digambarkan oleh Lukas tentang orang Athena. Yaitu ayat 21 berbunyi, "Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru." Pada konteks masa kini, kita pun terpanggil untuk menyampaikan tentang hal-hal baru sehingga membuat orang mendengarkan hal-hal baru itu. Hal-hal yang mereka tidak pernah dengarkan. Hal-hal yang mereka selama ini kurang fahami atau mungkin salah paham. Karena itu akan mengubah mereka menjadi percaya pada Yesus. Saat ini hal-hal baru yang kita katakan dan sebarkan banyak frekuensinya. Dalam sehari, tapi bukan postingan tentang Yesus yang kita kenali lewat firman Tuhan tiap hari yang kita renungkan. Kalaupun ada, itu pun repost atau kita kirim ulang, kutip ayat sana-sini, sehingga tidak mengalir dari refleksi hati yang terdalam, yang kemudian membawa perubahan diri sendiri. Dan kemudian menjangkau mereka yang menerimanya. Terlebih di Indonesia, bukan saja punya masalah literasi, tapi juga isi yang kita bicarakan, tuliskan, dan posting, yang membangun secara rohani dari firman Tuhan. Coba cek sendiri dalam keseharian kita dalam menggunakan sosial media, contohnya. Kapan kita
akan menyaksikan Injil yang membawa perubahan karena kebangkitannya? Kapan kita menyampaikan hal-hal baru yang kita temui sendiri dalam firman Tuhan, bukan karena kita copy paste dari orang lain? Kita akan berbicara hal yang memang mungkin akan menyinggung karena firman Tuhan. Itu kita sadari terjadi karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Paulus harus berubah untuk dipakai mengubah. Karena ini sesuatu yang mengubah diri karakter seseorang. Injil membawa hal yang baru untuk semua kalangan dan tempat. Paulus memperdengarkannya dari rumah ibadat, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang takut akan Allah atau orang-orang non-Yahudi. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Tindakan Paulus perlu menjadi dorongan untuk kita menggunakan setiap kesempatan agar firman Tuhan tersampaikan dengan baik di tempat ibadah, di tempat kita bekerja, di tempat-tempat orang berkumpul, sehingga bukan saja membawa orang pada Kristus, namun juga menampilkan perubahan hidup pemberitanya, saksi-saksinya. Jadi, hal-hal baru yang kita perkatakan atau perdengarkan, dan dalam konteks saat ini kita pertontonkan adalah kematian dan kebangkitan Kristus yang nyata membawa perubahan hidup. Hidup yang baru. Ketiga, kita selalu menghargai orang lain dengan tujuan untuk meninggikan Yesus di hadapan orang tersebut. Kita perhatikan dalam bacaan kita mulai dari ayat 22 sampai 34. Pertama, Paulus menghargai kehidupan beribadah orang Athena. Kedua, Paulus mulai dari apa yang dilihatnya dan berkomentar tentangnya, yaitu tentang Allah yang tidak dikenal. Ketiga, Paulus memperkenalkan dari sisinya apa yang ia ketahui tentang Allah yang tidak dikenal itu. Ia tidak melakukannya dengan berseberangan dengan mereka, juga tidak membandingkannya secara frontal, namun ia memulainya dengan apa yang terjadi pada mulanya. Dia atau Allah adalah pencipta. Pencipta yang tidak bisa dibatasi manusia. Keempat, Paulus menjelaskan tentang siapa manusia sehingga mereka perlu bertobat. Paulus menantang dosa mereka untuk ditinggalkan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah Paulus mengarahkan mereka untuk percaya pada Yesus yang akan datang menghakimi. Karena kebangkitannya menunjukkan adanya kehidupan sesudah kematian. Paulus menutup pemaparannya dengan meninggikan Yesus melalui peristiwa kebangkitannya itu. Ia berkata, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus menyampaikan apa yang dikerjakan Allah sejak semula sampai akhirnya. Berita Injil perlu disampaikan. Ia tidak memperdebatkan dogma karena tidak ada yang perlu diperdebatkan. Paulus sudah selesai menyampaikan Injil yang meninggikan Kristus. Lalu apa reaksi mereka yang mendengarkan Paulus? Mempengaruhi dirinya atau mempengaruhi diri mereka? Reaksi apapun dari mereka yang mendengar Paulus
seperti mengejek, dan tidak tertarik, baginya bukan urusan pribadinya lagi. Paulus bukan orang yang baper karena reaksi orang lain dan mencari viewer atau subscriber atau follower di media sosial. Dia boleh dan bisa direndahkan asal ia sudah meninggikan Yesus yang bangkit. Paulus pun meninggalkan mereka. Paulus bukan orang yang mencari menang untuk debat teologi. Di sisi lain, kita mendapati bahwa ada yang menjadi percaya pada Yesus. Laki-laki maupun perempuan. Berstatus pejabat tinggi maupun yang tidak disebutkan statusnya. Beserta orang-orang bersama mereka. Hal ini kembali menegaskan bahwa semua hal untuk semua terjadi jika kita selalu menghargai orang lain dengan tujuan meninggikan Yesus di hadapan orang lain tersebut. Kita tidak sedang berkompromi dan menyembunyikan pesan Injil yang sesungguhnya dengan diri kita sendiri. Kita harus selalu membiarkan Injil Kristus diperdengarkan jika kita sungguh meninggikan Dia. Terlebih, kita tidak tahu mana yang akan menolak, mana yang mengejek, mana yang akan menerima. Semua hal untuk semua terjadi untuk meninggikan Yesus. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah Anda dan saya menjadi saksinya agar semua hal untuk semua terjadi? Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah membukakan kepada kami bagaimana ya Tuhan, semua hal ya Tuhan adalah untuk semua, karena kami ya Tuhan ditempatkan di mana kami berada ya Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu, untuk membawa dan memperlihatkan perubahan dalam hidup kami, untuk menjadi saksi-saksi hidup-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Bahkan di masa pandemi ini, di bulan Ramadan ini, Tuhan, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.